Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya. Tidak bosan-bosannya saya menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber yang menanyakan di kolom komentar masih di seputar kelor. Ya, kali ini saya akan menjelaskan sebelum menjawab sebuah pertanyaan atau sebelum saya membacakan pertanyaannya, yang mana ini lebih mengarah pada sebuah mustika, yaitu mustika kelor. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya yang disebut dengan mustika adalah setiap benda yang ada di muka bumi ini yang masih berbentuk alami, tidak ada campur tangan manusia, belum dibentuk, belum dirubah bentuknya oleh siapapun, itu disebut mustika. Yaitu adalah pemahaman dasar atau yang paling mendasar yang masuk kategori mustika menurut versi saya. Namun di sini ada sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber yang menanyakan di kolom komentar tentang sebuah mustika. Nama pemilik channelnya atas nama Mbah Ladu Wijoyo. Ini saya jawab pertanyaannya. Ya, buat Mbah Ladu Wijoyo, monggo disimak dengan baik dan usahakan jangan di skip agar tidak gagal paham nantinya. Buat sahabat-sahabat juga, yang inti dari pertanyaannya, istri saya dapat batu hitam lebih kecil daripada beras yang terselip di tangkai daun kelor saat mau masak kelor. Ya, baik, akan saya jawab. Buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, salam hormat, salam santun, dan juga buat para sesepuh dimanapun berada, tidak lupa saya ucapkan salam hormat, salam santun juga, bahwasanya yang namanya mustika kelor itu keberadaannya tidak terselip di tangkainya ataupun terselip di daunnya seperti yang ditanyakan oleh Mbah Ladu Wijoyo. Ya. Buat Mbah Ladu Wijoyo perlu diketahui bahwasanya yang namanya mustika kelor itu adanya berada di dalam pohon kelor yang biasa disebut dengan gono kelor. Karena gono kelor ini juga termasuk yang masih dalam bentuk alami, yang bentuknya hampir mirip seperti bawang sebungkul, atau ada juga yang bentuknya hampir mirip dengan mustika kelapa, tapi tidak ada serat-seratnya seperti layaknya mustika kelapa, tidak teman-teman. Hanya saja bentuknya hampir sama. Ada juga yang bentuknya tidak beraturan. Ini juga termasuk mustika kelor. Ada juga yang bentuknya bulat, pokoknya bulat. Ada yang sedikit lonjong, ada juga yang bulat. Ada yang ukurannya sebesar jempol jari kaki. Ada juga yang ukurannya kira-kira sebesar jempol jari tangan. Ada yang segini juga, setelunjuk. Ada yang lebih kecil juga. Bentuknya pun juga bervariasi seperti yang saya katakan tadi. Ada yang hampir mirip seperti mustika kelapa bentuknya, ada yang sekilas hampir mirip bawang sebungkul, ada yang bentuknya kurang beraturan, ada juga yang bentuknya bulat, ukurannya kecil, itu juga ada. Yang jelas yang pasti keberadaannya tempatnya berada di dalam pohon kelor, tidak terselip di tangkainya ataupun di daunnya, seperti halnya mustika bumi atau mustika alam. Ya, semuanya ini mustika alam. Ada juga yang ditemukan di dalam tanah, itu biasanya ada yang mengatakan mustika bumi. Bentuknya pun juga masih alami, tidak pecah, tidak sompel, dan juga tidak dibentuk oleh tangan manusia, dan memiliki bentuk-bentuk unik seperti tetes embun yang hampir mirip dengan mustika merah delima seperti bulat telur dan lain sebagainya. Nah, itu juga disebut mustika. Sebagian orang juga mengatakan itu mustika bumi atau mustika alam. Namanya saja mustika bumi sehingga keberadaannya ada di dalam tanah. Jikalau yang dibahas atau yang dipertanyakan ini mengarah pada sebuah mustika kelor, sudah pasti keberadaannya berada di dalam pohon kelor. Entah itu di pohon bagian tengah ataupun bawah. Biasanya keberadaannya itu mulai dari tengah sampai ke bawah, tidak ke atas. Karena itu termasuk mustikanya, sehingga secara alami pun tempatnya tidak jauh-jauh dari bumi. Karena energi secara alami pun juga berkaitan dengan unsur tanah atau unsur bumi yang dari asalnya di mana kelor tersebut itu tumbuh, yang berpusat dari tanah ataupun dari bumi. Ya, buat sahabat-sahabat semuanya, khususnya Mbah Ladu Wijoyo, semoga jawaban singkat dari saya ini bermanfaat dan mudah difahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.